Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Marlo Daulan dari Prodi Risika Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Saya akan menampilkan video pelayanan kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologis, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor risiko. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam menghadapi konseling yang disebut dengan 1. Kita, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Waalaikumsalam, silakan duduk Kak. Ya Kak. Ada yang bisa saya bantu Kak? Ada Kak, saya mendapat surat rujukan tadi Kak untuk pergi klinik sanitasi Kak. Boleh lihat suratnya Kak? Boleh Kak. Perkenalkan dulu Kak, nama saya Ade Mardaulan. Saya tenaga sanitarian di sini Kak. Kalau boleh tahu, nama Kakak Nur Hayati ya Kak? Iya Kak. Umur Kakak berapa Kak? Kalau boleh tahu? 22 Kak. Oh, 22 tahun. Pekerjaan Kakak apa Kak? Sekarang belum dapat kerja Kak, lagi cari kerja. Kakak tinggal di mana Kak? Kampungnya itu di Kampung Pinang, Pasaman Kak. Di sini Kakak terkena penyakit diare ya Kak? Iya Kak. Kalau boleh tahu Kakak tuh udah sejak kapan terkena diarenya Kak? Udah 1 mingguan lah Kak. Oh, cukup lama juga ya Kak? Iya Kak. Sebelum Kakak terkena penyakit diare ini, Kakak tuh sebelumnya makan apa ya Kak? Atau minum apa gitu? Biasanya emang suka makan pedas gitu Kak. Makanan pedas ya Kak? Iya Kak. Terus minuman Kakak biasanya apa ya Kak? Biasanya air putih biasa Kak. Oh, air putih biasa. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau di rumah Kakak tuh Kakak menggunakan sumber apa ya Kak? Sumber airnya gitu? Dari sumber gali Kak. Oh, dari sumber gali ya Kak. Kalau di sumur gali itu biasanya dari sumur gali ke jamban. Di rumah ada jamban ya Kak? Ada Kak. Oh, ada. Udah dari sumur gali ke jamban biasanya Kakak tahu nggak berapa kira-kira tuh jarak dari sumur gali ke jamban? Kalau jaraknya nggak tahu Kak, cuman sumur galinya itu di depan rumah, WC-nya itu di belakang rumah Kak. Oh, lagi cukup jauh juga ya Kak? Iya Kak. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, biasanya Kakak tuh minum air tuh dimasak dulu atau udah langsung gitu? Iya Kak, dimasak dulu. Oh, dimasak dulu. Biasanya nih Kak, kalau Kakak memasak dulu tuh air minum yang tadi tuh ada ditutup Kak atau gimana Kak? Kalau waktu memasaknya itu nggak ditutup Kak. Oh, nggak ditutup ya Kak? Iya Kak. Biasanya nih Kak, kalau Kakak memasak air minum, Kakak menggunakan wadah yang gimana gitu Kak? Maksudnya itu dalam keadaan apa Kak? Wadah pemasak air itu emang jarang dibersihkan Kak. Oh, jarang dibersihkan ya Kak? Tadi Kakak di rumah ada jamban ya Kak? Ada Kak. Ada. Kalau di rumah kan tadi ada jamban ya Kak? Iya Kak. Biasanya kalau di rumah Kakak tuh ada tempat penampungan jamban atau gimana Kak? Atau ada septic tank gitu? Septic tanknya ada Kak. Ada septic tank ya Kak? Iya Kak. Biasanya nih Kak, kalau keluarga Kakak tuh ada jamban. Di keluarga Kakak tuh jambannya tuh untuk umum atau gimana gitu Kak?
Kalau jamban kami itu memang di dalam rumah kak. Oh, berarti jamban untuk keluarga gitu ya? Jamban Kak? keluarga. Oh, di rumah ada anak bayi kak? Ada kak anak sepupu kak. Oh, anak sepupu. Oh, umurnya kira-kira berapa sih kak? 2 tahunan lah Oh, kak. masih kecil ya kak? Iya, Kak. Biasanya kalau anak bayi itu pakai pampers atau gimana kak? Iya kak, pakai pampers. Oh, pakai pampers ya kak? Iya. Terus kalau pampersnya itu biasanya dibuangnya di mana ya kak? Sembarangan aja sih Oh, kak. sembarangan aja Iya. kak. Kalau boleh tahu lagi nih kak, biasanya kakak tuh kalau habis berak ada cuci tangan pakai sabun kak? Jarang sih kak, kadang-kadang lupa kak. Oh, berarti langsung cuci tangan aja ya kak? Iya kak, di dalam kamar mandi itu langsung cuci tangan. Nggak pakai sabun ya kak? Enggak kak. Jadi gini kak, berdasarkan hasil konseling kita tadi ya kak, diduga kakak tuh penyebab diare kakak tuh yang pertama pembuangan kotoran yang tidak saniter kak. Contohnya kak tadi kakak ada bilang kalau ada anak bayi yang pampersnya gitu kak dibuang sembarangan gitu. Nah jadi itu bisa menyebabkan diare kak. Dan ditambah juga wadah kakak yang tidak tertutup tadi kan pas lagi masak. Terus wadah kakak tidak tertutup, apalagi pampers tadi dibuang sembarangan kan kak. Nah jadi kemungkinan bisa juga lalat-lalat tadi tuh atau bakteri-bakteri masuk ke tempat air minum kakak tadi tuh. Ditambah lagi wadah tempat kakak memasak air minum tadi tuh nggak dicuci juga kan kak. Iya kak. Jadi tambah lagi perilaku yang tidak higienis kak. Contohnya tadi kakak juga bilang kalau kakak habis berak tuh nggak cuci tangan pakai sabun kak. Iya. Boleh saran nih kak atas yang berkaitan dengan perilaku kakak tadi itu, lebih baik pas kakak memasak air minum tadi itu wadahnya ditutup ya kak agar higienis gitu kak. Dan kalau kakak mau memasak air minum diusahakan juga kak dicuci dulu kak tempat wadahnya biar bersih gitu kak. Dan juga kalau kakak mau membuang pampers anak bayi tadi itu, kakak juga bisa buang beraknya tuh di jamban kak. Jadi nggak bisa disiram gitu kak, nggak langsung dibuang sembarangan gitu kak. Jadi kan nggak enak juga kan kak baunya. Oh gitu ya kak. Jadi kami tenaga sanitarian di sini mau melakukan inspeksi gitu kak. Ke rumah saya kak. Iya kak. Kira-kira kapan kami boleh melakukan inspeksi ke rumah kakak kak? Hari apa kak? Kalau lusa bisa kak. Lusa tuh hari apa ya kak? Hari Rabu kak. Oh hari Rabu. Nah, waktunya kapan kak, jam berapa? Kira-kira waktu zuhur kak. Zuhur. Jadi kita udah sepakat ya kak melakukan inspeksi besok hari Rabu ke rumah kakak. Iya kak. Sini kan kak. Terima kasih kak telah melakukan kunjungan ke klinik sanitasi kami di Puskesmas ini kak. Terima kasih, semoga kakak bisa sehat diarenya kak. Terima kasih kak. Baiklah, dari hasil konseling yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui penyebab terkenanya penyakit diare yang pertama yaitu pembuangan kotoran yang tidak saniter. Saat melakukan konseling, pasien tersebut membuang pampers anak bayi di sembarangan tempat. Dan yang kedua, perilaku yang tidak higienis. Yang pertama, setelah berak, pasien tidak mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang kedua, wadah tempat pemasak air minum juga tidak ditutup. Dan yang ketiga, pasien tidak mencuci ulang atau tidak membersihkan tempat pemasak air minum tersebut. Baiklah, sebagai tenaga sanitarian, tindakan dan saran yang dapat saya berikan yang pertama yaitu buanglah berak anak bayi di dalam jamban. Dan yang kedua, apabila kita hendak memasak air minum, bersihkan terlebih dahulu wadah tempat memasak air minum tersebut. Dan yang ketiga, sebelum memasak air minum, tutup wadah pemasak air minum tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan berak, sebaiknya cucilah tangan menggunakan sabun. Baiklah, hanya itu kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan pasien semoga cepat sembuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Merdaulan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan pada pasien penderita penyakit diare yang mana telah melakukan konseling sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan itu adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Dan adapun metode inspeksi kesehatan lingkungan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama yaitu melakukan pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua melakukan pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, dan yang keempat analisis risiko kesehatan lingkungan. Baiklah, dari hasil konseling yang telah kita lakukan sebelumnya, diduga terjadinya penyakit diare pada pasien yang pertama yaitu pembuangan kotoran yang tidak saniter, dan yang kedua perilaku yang tidak higienis. Untuk membuktikan hal tersebut, marilah kita melakukan pengamatan secara langsung di rumah pasien. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk deh. Ya kak, makasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kak, saya dari tenaga sanitaria di Puskesmas ini kak ingin melakukan inspeksi ke rumah kakak gitu. Kan kakak tuh telah melakukan konseling tuh kemarin di Puskesmas. Jadi saya ingin melakukan gitu kak pengamatan secara langsung di tempat gitu di rumah kakak. Jadi apakah bisa kakak meluangkan waktunya sebentar kak? Iya bisa. Oh iya, terima kasih kak. Jadi apakah boleh saya melihat jamban kakak terlebih dahulu kak? Jamban boleh. Ini jamban di sini. Ini untuk jamban keluarga. Oh, berarti jamban, jadi ini sekeluarganya mandi di sini kak? Iya, mandi di sini, dia di sini. Oh, berarti satu kamar mandi aja di rumah ya kak? Iya. Kita tadi udah melihat jamban dan kamar mandi kakak ya kak. Jadi boleh kita lihat di dapur kakak kak? Boleh, silakan. Ya kak. Dapurnya. Kalau seperti ini dapurnya. Iya. Berarti kakak selama memasak air kakak tidak menutup wadahnya kak? Iya, soalnya kadang-kadang sedikit juga yang mau dimasak kan. Jadi kalau tempat air minumnya nggak ditutup gitu ya kak? Iya, biasanya kayak gitu aja. Terus kalau yang wajan-wajan seperti ini kakak habis memasak gitu, kakak nggak langsung bereskan gitu kan? Enggak, soalnya ini bisa dipakai lagi yang minyaknya untuk goreng kerupuk atau apa. Ya kak. Tempat kakak mencuci ini nggak langsung dibereskan gitu ya kak? Atau nggak dicuci langsung gitu ya kak? Enggak, soalnya kadang tergesa-gesa juga kan. Nanti aja dicuci gitu aja. Mungkin lagi sibuk ya kak? Iya, lagi sibuk juga. Terus tempat sampahnya yang di situ tuh nggak langsung dibuang gitu ya kak? Atau ditaruh aja di situ kak? Enggak, biasanya kalau udah melimpah baru dibuang. Untuk selanjutnya kak, boleh kita lihat tempat pembuangan sampah ke anak bayinya kakak kemarin kak? Boleh, silakan. Ini saya biasanya buang sampah di sini. Jadi pampers anak bayi itu nggak langsung dibuang di jamban gitu ya kak? Langsung pampersnya itu taruh di sini aja kak? Iya, kalau di jamban nanti nempel. Seperti itu ya kak, jadi Iya. dibiarin aja sih sampai turun terus baru dibuang ke TPS-nya ya kak? Iya, ke tempat sampah. Nanti baru diangkut sama tukang sampah. Pas kita telah melakukan inspeksi pengamatan di rumah kakak tadi ya kak, jadi emang betul kak dugaan kita pasti konseling tuh pasti inspeksi kakak tuh emang salahnya tuh emang perilaku yang tidak higienis sama pembuangan kotoran tidak saniter kak. Contohnya kakak membuang pampers di sembarangan tempat aja ya kak, nggak dijaga. Pas di dapur kakak tadi tuh kan kak, kakak juga nggak menutup wadahnya gitu kak, wadah pemasak airnya gitu kak. Terus di gelas kakak tuh kakak tidak juga nutup kak tempat gelas kakak tadi tuh. Sebaiknya kakak
pas kakak memasak air minum ataupun sebelum memasak air minum, wadah tempat memasak air minum tuh dicuci dulu ya kak, dan ditutup juga kak wadahnya tuh biar nggak masuk juga bakteri-bakterinya gitu. Terima kasih kak, saya telah diizinkan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke rumah kakak, dan terima kasih juga kakak telah meluangkan waktunya kak sebentar untuk saya. Apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat juga ya kak. Terima kasih kak. Saya mau pamit pulang dulu kak. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, setelah kita melakukan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan, maka tahap selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Nah, apa itu intervensi kesehatan lingkungan? Intervensi kesehatan lingkungan adalah suatu tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologis, dan sosial. Ada 4 langkah dalam melakukan intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga penggunaan teknologi tepat guna atau disebut juga dengan TTG. Dan yang terakhir yaitu rekayasa lingkungan. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Kita bisa menyebutnya dengan KIE. Pelaksanaan KIE ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan lingkungan. KIE ini kita dapat melakukannya dengan melakukan penyuluhan atau melakukan media promosi kesehatan yang terkait dengan masalah kesehatan lingkungan. Nah, pada kasus kali ini saya akan melakukan penyuluhan kepada pasien penderita penyakit diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah hadir pada kegiatan penyuluhan hari ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Ade Merendaulan dari tenaga sanitarian di Puskesmas. Baiklah, saya akan melakukan penyuluhan pada Bapak dan Ibu pada penderita penyakit diare. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat media atau leaflet yang saya berikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pasti Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengetahui apa itu penyakit diare. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit diare serta penyebabnya dan pencegahannya. Pengertian penyakit diare. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu apakah sudah mengetahui apa itu diare? Nah, pasti Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengetahui apa itu diare. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan apa itu pengertian dari penyakit diare. Jadi, diare yaitu termasuk penyakit berbasis lingkungan yang menyebabkan penderitanya buang air besar menjadi lebih sering, yaitu bisa jadi lebih dari 3 kali dalam sehari, bahkan lebih dengan kondisi tinja yang encer. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya penyakit diare yang pertama yaitu penyediaan air yang tidak memenuhi syarat, seperti dekatnya sumber air minum dengan septic tank, dan yang kedua yaitu pembuangan kotoran yang tidak sadar, seperti membuang kompor di sembarangan tempat, dan juga tidak melakukan berak di jamban. Dan yang ketiga yaitu perilaku yang tidak higienis, seperti tidak menutup saat memasak air minum, dan juga tidak membersihkan tempat memasak air minum. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, ada beberapa cara untuk mengatasi pencegahan terjadinya penyakit diare. Yang pertama yaitu gunakan air dari sumber terlindung yang jaraknya jauh dari
Dan yang kedua, buang air besar jamban. Dan yang ketiga, buang kompor sanak bayi yang beraknya itu buang di jamban. Dan yang keempat, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setelah BAB. Yang kelima yaitu minum air yang sudah dimasak atau air yang sudah dinimis. Yang keenam yaitu tutup makanan dengan tudung saji agar lebih terjaga, agar lebih terhindar dari lalat. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu cuci alat makan dengan air bersih dan juga menggunakan sabun. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah memperhatikan penyuluhan pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan kuat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari tinja, perubahan konsistensi tinja yang meletek hingga mencair, serta bertambahnya frekuensi buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari. Prevalensi diare di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 6,8 juta penderita. Apa yang menyebabkan diare? Diare dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu infeksi bakteri, virus, dan parasit, keracunan makanan, radang usus buntu dan kerusakan usus, masalah psikologis seperti stres dan kecemasan. Diare biasanya ditandai dengan adanya feses yang lembek, darah pada feses, mual dan muntah, demam, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, serta dehidrasi. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Diare dapat dicegah dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, menggunakan bahan makanan segar, mengkonsumsi makanan atau minuman yang matang dan bersih, menghindari mengkonsumsi makanan pedas, serta menjaga kehigienisan makanan dengan menjaga makanan dari hinggapan lalat atau serangga lain. Kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan dan gangguan kesehatan pada lingkungan dan atau pada rumah pasien. Pengembangan teknologi tersebut merupakan upaya alternatif untuk mengurangi dan menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan atau gangguan kesehatan.